Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Astuti, KGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Saat ini saya akan melaksanakan tugas modul 1.2, yaitu aksi nyata, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak. 1. Mandiri. Seorang guru penggerak harus bisa memotivasi dirinya sendiri untuk selalu mengembangkan kompetensi sebagai seorang pendidik. 2. Reflektif. Seorang guru penggerak harus terbuka untuk selalu menerima masukan dari orang lain demi terciptanya perubahan yang lebih baik lagi. 3. Kolaboratif. Seorang guru penggerak senantiasa mampu bekerja sama dengan rekan sejawat dan stakeholder lainnya untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung. 4. Inovatif. Seorang guru penggerak senantiasa membuat gagasan atau solusi yang tepat dalam setiap permasalahan yang ditemukan. 5. Berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih karena sudah kembali hadir atas undangan saya untuk sosialisasi seperti pada pertemuan sebelumnya. Setiap selesai modul, setiap KGP itu harus melaksanakan sosialisasi tentang modul yang sudah dipelajari. Saat ini saya akan mensosialisasikan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak di sini tidak hanya menjelaskan tentang nilai-nilai atau peran-peran guru penggerak saja, tetapi menjelaskan juga nilai-nilai dan peran-peran para Bapak Ibu di sini. Secara tidak sadar sebenarnya kita semua sudah menjalani yang namanya nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tetapi kita tidak tahu ini nilai apa ya, ini peran apa ya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa saja nilai-nilai dan peran guru penggerak. Capaian pembelajaran yang akan diharapkan dapat pada pembelajaran ini akan didapat, yaitu capaian pembelajaran khususnya guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Yang ketiga, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan. Selanjutnya, capaian pembelajaran umumnya, yaitu secara umum modul ini itu bertujuan untuk profil kompetensi yang ingin dicapai dari modul ini adalah calon guru penggerak mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid kita semua. Seperti saat ini kita sudah menjalani yang namanya kurikulum merdeka selama 2 tahun. Kita alhamdulillah menjadi salah satu sekolah yang menjalankan kurikulum merdeka di tahap pertama. Selanjutnya Pak Sar, nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid yang seperti apa? Seperti yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yaitu apa?
segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita menuntun, kita sebagai seorang petani, tugas kita adalah menuntun kodratnya, bukan mengubah tingkah lakunya, bukan mengubah dasarnya, tetapi kita menuntun segala kodrat yang ada. Tingkah yang baik kita tuntut agar lebih menjadi sebuah kebiasaan, sementara tingkah anak-anak yang tidak baik itu sebisa mungkin kita redam, kita kurangi. Nah, selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri. Kita sebagai seorang pendidik, dan alhamdulillah di sini juga dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas bimbingan Ibu Kepala Sekolah. Semua guru-guru di SDN Pandian 1 ini menjadi guru-guru yang mandiri. Maksudnya apa? Mandiri secara secara garis besar, mandiri itu kan tidak perlu disuruh. Nah, secara pengertiannya mandiri itu tidak perlu disuruh. Guru-guru di SDN Pandian 1 secara sukarela mengikuti berbagai workshop peningkatan kompetensi diri demi untuk peningkatan kompetensi dan juga peningkatan jenjang karir. Nah, banyak sekali workshop yang sudah kita ikuti Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi kita dan untuk memenuhi kebutuhan murid akan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Seperti halnya kita di SDN Pandian 1 ini, untuk urusan kolaboratif kita sudah tidak bisa dianggap remeh. Semua program-program yang dijalankan di SDN Pandian 1 ini semuanya mengkolaborasikan, baik itu kita, Dewan Guru, baik itu staf yang lain di SDN Pandian 1 ini, juga termasuk wali murid. Sudah kita kolaborasikan dengan kita semua dalam menjalankan semua program-program yang ada di SDN Pandian 1 ini. Yang keempat yaitu reflektif. Apa itu reflektif? Secara terbuka kita reflektif ini adalah secara terbuka kita menerima masukan-masukan atas kinerja kita, baik itu dari atasan, baik itu dari siswa-siswa kita, baik itu juga dari wali murid. Kita sebagai guru harus memiliki nilai yang namanya reflektif, atau setiap program yang sudah kita jalankan sebaiknya kita refleksikan lagi. Lalu setelah refleksi kita bisa evaluasi apa saja kekurangan-kekurangan dari yang kita jalankan, program-program yang kita jalankan, sehingga untuk kedepannya program itu akan berlanjut menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu inovatif. Terima kasih untuk seluruh Dewan Guru yang ada di SDN Pandian 1 ini, termasuk juga Ibu Kepala Sekolah. Semua aset yang ada di SDN Pandian 1 ini sangat mendukung inovasi dari seluruh Bapak Ibu guru di sini. Semua aset yang ada di SDN Pandian 1 ini terpakai untuk dijadikan inovasi dalam pembelajaran untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita memang adalah pemimpin pembelajaran. Kita adalah pemimpin di kelas kita, tetapi harus kita tahu bahwa meskipun kita menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, tetapi yang kita jalankan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana kita bisa mengakomodir semua kebutuhan murid, baik itu murid yang paham, kurang paham, maupun sudah sangat kurang mampu untuk memahami suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, karena di sini meskipun saya baru beberapa tahun, tapi saya dibimbing untuk menjadi
dengan membuat yang namanya komunitas Laskar Pandito, di mana kita selalu mengadakan pertemuan setiap harinya, seminggu 2 kali, yaitu sharing-sharing praktik baik. Nah, salah satu komunitas praktisi yang kita adakan di sekolah ini yaitu komunitas Laskar Pandito. Selain itu, kita juga berperan aktif dalam kegiatan gugus. Selanjutnya, menjadi coach bagi guru lain. Ya, menjadi coach bagi guru lain. Kita di sini di SDN Pandian 1 ini saling membenahi, saling refleksi diri, saling evaluasi. Apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita. Dengan sharing-sharing praktik baik yang sering kita lakukan, yang sering kita adakan setiap seminggu 2 kali, itu menjadikan kita yaitu menjadi coach bagi guru lain, karena setiap pertemuan kita saling membagikan pengalaman pembelajaran, sharing-sharing praktik baik yang sudah kita laksanakan di kelas. Selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi. Terima kasih karena semua program-program di SDN Pandian 1 ini berjalan dengan adanya kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, wali murid, juga murid-murid semua. Sehingga program-program yang dijalankan di SDN Pandian 1 ini berjalan dengan baik. Yaitu selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Seperti apa ya mewujudkan kepemimpinan murid? Sementara di SD ini tidak ada yang namanya OSIS. Secara tidak sadar kita sudah mewujudkan kepemimpinan murid dengan apa? Kegiatan pada Sabtu bersih. Kegiatan Sabtu bersih, kegiatan kegiatan jadwal piket setiap hari. Bukankah seorang pemimpin harus punya yang namanya tanggung jawab? Nah, dengan kegiatan Sabtu bersih, dengan kegiatan piket, menumbuhkan nilai-nilai kebaikan dalam diri murid, yaitu apa? Yang namanya tanggung jawab. Nah, dari siswa yang memiliki tanggung jawab tersebut, kita sudah menumbuhkan atau mewujudkan yang namanya kepemimpinan murid. Juga adanya pada saat masuk kelas diadakan apa? Anak harus berbaris dulu. Anak secara meskipun tidak ada guru, secara sadar mereka langsung setelah berbaris mereka langsung menyiapkan sendiri untuk membaca doa sebelum belajar. Itu merupakan tanggung jawab yang sudah tertanam dalam diri murid-murid semua. Nah, selanjutnya Pak Sas, untuk mencapai gambaran diri kita sebagai guru yang kompeten dan unggul di masa mendatang adalah perubahan pola pikir atau mindset dan niat dari diri kita sendiri untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia di masa depan. Selain itu, semua pihak terkait di komunitas sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan para murid itu sendiri adalah mereka yang akan membantu kita dalam membentuk kolaborasi yang solid dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sosialisasi kali ini akan menambah ilmu bagi Bapak Ibu semuanya dan akan semakin mengeratkan kolaborasi pada kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai gambaran diri kita sebagai guru yang kompeten dan unggul di masa mendatang adalah perubahan pola pikir atau mindset dan niat dari diri kita sendiri untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia di masa depan. Selain itu, semua pihak terkait di komunitas sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, dan murid-murid itu sendiri adalah mereka yang akan membantu kita dalam bentuk kolaborasi yang solid dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu Merdeka Belajar. Selanjutnya, Pak.
marilah dengan kegiatan guru penggerak. Di sini kita juga sudah mulai ada calon-calon guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ferawati, guru SDN Pandian 1 Sumedang. Dengan adanya sosialisasi nilai dan peran guru penggerak, saya tergerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di setiap pembelajaran. Saya akan menumbuhkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila terhadap anak didik saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.